Bab 872. Wira dan Danu baru saja melintasi perbatasan dan memasuki kerajaan Monoma dengan menunggang kuda. Tidak disangka, dari kejauhan, mereka melihat seseorang tengah berada di puncak bukit pasir yang paling jauh. Orang itu berpostur ramping, kurus, dengan rambut yang diikat tinggi. Embusan angin tampak mengibaskan pakaiannya. Dia adalah seorang wanita. Saat ini, dia tengah duduk di bukit pasir dengan santai, bahkan menyilangkan kaki dengan ekspresi yang sangat tenang. Sambil memakan roti, wanita itu memperhatikan pemandangan di sekitar. Di sampingnya, ada sebilah pedang. Hal ini menandakan bahwa dia bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Di belakangnya, ada seekor kuda yang berjalan bola-balik dengan santai seraya menggoyangkan ekornya. Wira dan Danu pun saling memandang. Tiba-tiba, raut wajah Danu menjadi sangat tegang, lalu dia berkata dengan serius. Kak Wira, wanita itu bisa-bisanya muncul di daerah tandus ini. Hal ini sangat mencurigakan. Menurutku, wanita itu pasti bermasalah. Lebih baik kita berhati-hati. Wira juga memandang wanita itu. Dari gayanya, dia tidak terlihat seperti orang biasa. Lantaran bisa muncul di sini sekarang, tujuannya sebenarnya sudah jelas. Dia pasti sedang menunggu mereka. Ayo, kita coba ke sana, ajak Wira. Usai mengatakan itu, mereka berdua pun bergegas maju dan hendak mendekat. Namun, sebelum mereka bisa melakukannya, wanita itu tiba-tiba mengangkat pedang di sampingnya dan mengarahkan kepada mereka. Dia menghardik dengan nada dingin. Siapa kalian? Apa tujuan kalian datang kemari? Mendengar ini, Wira hanya tersenyum dengan santai. Dia menghentikan kudanya, lalu berbalik bertanya dengan maksud meledek. Bukannya kamu ada di sini untuk menungguku. Sekarang, kamu malah bertanya siapa aku. Apa itu nggak lucu? Wanita itu merespons dengan senyuman, lalu menyelipkan setengah roti yang tersisa ke dalam saku bajunya. Setelah itu, dia menatap Wira dan Danu seraya mengangkat alisnya, lalu berbalik bertanya. Oh, ya, karena kalian sudah tahu bahwa aku datang kemari untuk menunggu kalian, tolong segera kembali. Kerajaan Monoma nggak menyambut kedatangan kalian. Sikap wanita ini sangat tegas sehingga membuat ekspresi Danu terlihat sangat suram. Dia secara refleks menggenggam erat pedang Treksa di pinggangnya, lalu sontak mengancam wanita itu dengan sadis. Nona, berani sekali kamu berbicara seperti itu. Kamu kira, hanya dengan tubuh mungilmu itu, kamu bisa menghentikan kami. Kata-kata Danu penuh dengan sikap merendahkan terhadap wanita itu. Ini bukan karena alasan lain, tetapi Danu merasa bahwa sebagai seorang pria berpostur besar tidak akan kesulitan menghadapi seorang wanita yang bertubuh mungil. Namun, Wira malah menatap wanita itu dengan waspada. Dari perkataan, perilaku, serta penampilannya, jelas bahwa wanita ini bukan orang sembarangan. Hehe, benarkah? Tanya wanita itu. Dia bangkit perlahan sambil memegang erat pedang panjangnya. Rambutnya diterpa angin sehingga beterbangan, tetapi aura di seluruh tubuhnya sungguh kuat. Saat ini, wanita itu agak memicingkan matanya. Kemudian, dia menatap Danu sambil mengangkat alis dan berkata dengan lembut. Kalau kamu berani, kita berduel saja. Terima seranganku, seru Danu. Dia langsung melompat ke hadapan wanita itu. Pedang mereka saling bertabrakan dan memunculkan percikan api. Suara pertarungan senjata yang dingin dan tajam, terdengar sangat menusuk telinga di kerajaan Monoma yang luas ini. Sementara itu, Wira berdiri di samping dan menyaksikan adegan tersebut dengan ekspresi yang sangat tenang. Dia menyadari bahwa kekuatan wanita itu jauh melampaui Danu. Apabila ingin membunuh Danu, dia bisa melakukannya dengan mudah. Hanya saja, selama bertarung dengan Danu, dia selalu berhenti sebelum mengerahkan seluruh kekuatan. Dia selalu menunjukkan belas kasihan, seolah-olah tidak berniat membunuhnya. Wanita ini cukup menarik. Bab 873. Awalnya, Danu terlihat sangat percaya diri. Namun, setelah beberapa ronde, dia mulai merasa kelelahan. Sementara itu, wanita yang bertubuh mungil itu masih bisa tersenyum dengan ekspresi yang sama sekali tidak terlihat lelah. Bagaimana? Apa kamu masih mau melanjutkannya? Tanya wanita itu. Mendengar hal ini, raut wajah Danu tampak sangat suram. Dia menggertakkan giginya seraya berkata. Tentu, kenapa enggak? Bagaimana mungkin aku yang adalah seorang pria enggak bisa mengalahkan gadis sepertimu? Terimalah seranganku. Kecepatan Danu sangat luar biasa dengan membawa niat membunuh yang ganas. Hanya saja, tatapan wanita itu tiba-tiba berubah menjadi dingin. Segera setelah itu, dia berkata dengan lembut. Aku nggak ingin bermain denganmu lagi. Lebih baik kalian segera kembali. Lain kali, aku nggak akan berbelas kasihan lagi. Wanita itu langsung menendang dada Danu dengan keras. Seiring terdengarnya suara teriakan, Danu langsung terlempar dan jatuh di tanah dengan keras. Dia telah merasakan darah di mulutnya. Danu menunjukkan ekspresi tidak percaya dan menatap wanita itu dengan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kemampuan wanita itu ternyata begitu hebat. Melihat kekalahan Danu, ekspresi Wira sontak menjadi serius. Dia berjalan perlahan menuju Danu dan membantunya bangkit dari tanah. Kemudian, dia mengeluarkan pistol yang selalu dibawanya dan mengarahkannya pada wanita itu seraya berkata. Minggir. Hanya saja, senjata yang dikeluarkan oleh Wira tidak membuat wanita itu merasa takut. Dia belum pernah melihat benda yang begitu unik sebelumnya sehingga hanya merasa tertarik.
Segera setelah itu, si wanita menatap ke arah Wira, lalu mengejek sambil menaikkan alisnya. Apa ini? Senjatamu? Apa kamu berencana untuk menghajarku dengan benda ini? Wanita itu mengejek Wira dengan berani dan sama sekali tidak takut padanya. Sementara itu, Wira tetap bersikap tenang. Dia mengangkat pistol di tangannya, lalu mengarahkannya pada kuda milik wanita itu dan segera menarik pelatuk. Seiring terdengarnya suara tembakan, peluru yang bergerak cepat segera menembus satu kaki kuda. Kuda itu sontak menjerit, lalu jatuh ke tanah. Debu-debu di sekitarnya langsung beterbangan. Wanita itu tercengang. Kemudian, dia melihat Wira dengan terkejut dan berkata dengan ragu-ragu. Senjatamu terlihat cukup hebat. Wira hanya tersenyum, lalu berkata dengan nada dingin. Senjataku bahkan bisa membunuh kudamu. Menurutmu, apa senjataku ini cukup kuat untuk membunuhmu? Usai mengatakan itu, Wira lagi-lagi menembak kuda. Seiring terdengarnya suara tembakan, kuda tersebut pun mati di depan wanita itu. Pada saat ini, si wanita mulai merasa tegang dan terkejut. Dia bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana cara Wira menggunakan senjatanya. Hanya dalam sekejap, kudanya telah mati. Apabila dia bertindak lagi, entah bagaimana Wira akan memperlakukannya. Wanita itu pun membatin. Sepertinya masalah ini akan sulit diselesaikan. Kini, raut wajah si wanita tampak agak serius. Dia mengernyit sambil menatap ke arah Wira dan Danu, lalu ragu-ragu sejenak. Akan tetapi, Wira malah tiba-tiba mengancam dengan nada dingin. Turunkan senjatamu. Wanita itu langsung meletakkan pedang panjang di tangannya tanpa ragu-ragu. Dia berdiri 5 meter dari Wira dan memandangnya dengan acuh tak acuh. Segera setelah itu, dia berkata, "Sobat, kita bisa membicarakannya baik-baik." Dia tidak lagi bersikap arogan. Kini, ekspresinya terlihat tenang, entah karena dia benar-benar tidak takut atau hanya berpura-pura. Sementara itu, raut wajah Danu terlihat sangat serius. Dia menatap tajam wanita itu seraya mengernyit, lalu buru-buru memberitahu Wira. "Kak Wira, wanita ini pasti punya maksud terselubung." Bab 874. Kita harus segera mengendalikan wanita ini. Kalau enggak, mungkin akan sangat merepotkan, ucap Danu sambil maju karena hendak menahan wanita ini. Wira langsung menghentikan Danu, "Jangan, biar kutanya dulu alasan dia melarang kita datang ke sini." Wira mengangkat senapan dan mengarahkannya pada wanita itu, lalu bertanya dengan ekspresi serius. "Kamu siapa? Kenapa kamu menghalangi kita datang ke kerajaan Monoma?" "Aku nggak punya alasan apa-apa," ujar wanita itu dengan arogan. "Ini alasannya," ucap Wira sembari menggerakkan senapan di tangannya. Kemudian, dia melanjutkan, "Kalau kamu nggak mau bilang, peluru dari senapan ini akan menembus kepalamu." Wanita itu ketakutan. Dia memang tidak tahu apa itu peluru, tetapi saat melihat Wira membunuh kudanya, dia tahu bahwa Wira adalah orang yang mengerikan. Jadi, wanita itu terpaksa menjawab. "Namaku Rizka Monoma, margamu Monoma," seru Wira yang terkejut. Dia bertanya lagi, "Kudengar Raja Monoma yang baru juga bermarga Monoma, jangan-jangan kamu?" Rizka memandang Wira dengan angkuh dan mendengus, lalu berkata, "Benar, aku ini adik kandung Raja Monoma yang baru. Aku peringatkan kalian, jangan keterlaluan. Kalau enggak, kakakku pasti enggak akan melepaskan kalian." Wira menatap Rizka dengan kebingungan dan bertanya balik, "Kenapa kamu enggak membunuh kita, tapi hanya mengusir kami?" Rizka yang kesal tidak menjawab pertanyaan Wira, dia malah membentak. "Kalian memang enggak bermoral. Bisa-bisanya kalian menggunakan senjata yang begitu hebat untuk menakut-nakutiku. Tentu saja aku enggak bisa menang melawan kalian." Namun, Wira tetap tidak peduli. Dia menatap Rizka lekat-lekat sambil tersenyum dan menimpali. "Kamu nggak kelihatan seperti orang yang bisa membunuh. Karena kamu sudah menungguku di sini, kamu pasti tahu identitasku, kan?" Wira tersenyum, lalu menghampiri Rizka dan berucap. "Sebagai utusan kerajaan Nuala, aku datang untuk mengajak berdamai. Kalau aku mati di kerajaan Monoma, kalian juga akan repot. Apa kalian benar-benar ingin berperang dengan kerajaan Nuala?" Wira meletakkan kedua tangannya di belakang seraya memandang Rizka, lalu melanjutkan. "Jadi, aku pikir kamu pasti nggak akan membunuhku." Rizka mengamati Wira dengan ekspresi kaget. Dia tidak menyangka tebakan Wira sangat tepat. Rizka ragu-ragu sesaat, tetapi dia tidak menanggapi ucapan Wira. Rizka hanya menatap Wira dengan kesal sembari membentak. "Kamu menang dengan cara yang licik, dasar orang jahat. Kalau kamu memang hebat, kita langsung bertarung." Wira hanya tersenyum setelah mendengar perkataan Rizka. Dia menghampiri Rizka dengan perlahan dan berujar dengan serius. "Aku sama sekali nggak bermaksud jahat. Sebenarnya, kali ini aku datang untuk membantu kamu dan kakakmu agar bisa menguasai kerajaan Monoma sepenuhnya." Rizka terkejut sesudah mendengar ucapan Wira. Dia bertanya balik seraya mengernyit. "Apa maksudmu dengan menguasai kerajaan Monoma sepenuhnya? Kakakku itu Raja Monoma, kenapa dia membutuhkan bantuan kalian?" Wira menjawab, "Karena kalian dikendalikan oleh keluarga Juwanto." Bab 875. Wira melanjutkan, "Keluarga Juwanto yang menyokong kakakmu untuk menjadi Raja Monoma. Apa kamu pikir keluarga Juwanto begitu baik? Kakakmu hanya boneka yang dikendalikan oleh keluarga Juwanto. Kalau merasa nggak puas, mereka bisa menyingkirkan kakakmu kapan saja."
Jantung Rizka berdegup kencang. Ini adalah rahasia mereka, kenapa Wira bisa mengetahui hal ini? Kenapa aku harus percaya dengan omonganmu? Tanya Rizka. Dia membentak. Kamu jangan bicara sembarangan. Kami nggak punya hubungan apapun dengan keluarga Juwanto. Wira juga tidak terburu-buru saat melihat Rizka tidak bersedia mengakuinya. Lagi pula, Wira juga tidak bisa masuk kalau Rizka menghalangi mereka. Jadi, Wira dan Danu membangun kemah di tempat ini untuk beristirahat terlebih dahulu. Kemudian, Wira mengambil ranting-ranting untuk menyalakan api. Setelah itu, dia mengeluarkan ayam dan bebek bakar yang sudah disiapkan, lalu memanasinya di atas api. Tak lama kemudian, Rizka mencium aroma daging bakar. Rizka sudah menunggu di sini begitu lama sehingga kue yang disiapkannya hampir habis. Tempat ini juga sangat terpencil dan Rizka juga tidak bisa berburu. Perut Rizka mulai keroncongan saat mencium aroma daging bakar. Dia terus menelan ludah. Setelah waktunya pas, Wira langsung mengambil paha ayam dan memberikannya kepada Rizka. Dia tersenyum dan berucap, "Mau coba?" "Enggak." Rizka tidak ragu-ragu lagi. Dia segera menghampiri Wira, lalu duduk dan memakan paha ayam yang diberikan Wira. Rizka berkomentar, "Ternyata rasanya begitu enak, beda dengan ayam bakar yang pernah kumakan." Rizka yang terkejut bertanya, "Bagaimana cara masaknya?" "Rahasia," sahut Wira sembari tersenyum. "Dasar pelit," ujar Rizka. Dia makan dengan lahap sambil memandang Wira dengan penasaran, lalu melanjutkan ucapannya. "Aku ini musuhmu. Tadi aku bahkan berniat mengusirmu, kenapa kamu malah memberiku makanan?" Meskipun berbicara seperti ini, Rizka tetap merasa Wira bukan orang biasa. Tadi Wira bisa menganalisis masalah dalam waktu singkat. Hal ini membuktikan bahwa Wira sangat cerdas. Selain itu, Wira sendiri mengatakan dirinya hanya utusan dari kerajaan Nuala. Memangnya Wira punya cara apa untuk membantu kakaknya? Dibandingkan dengan Wira, keluarga Juwanto baru bisa membantu Rizka dan kakaknya. Wira tersenyum seraya memandang Rizka dan menyahut. "Kalau benar-benar mau mengusirku, kamu juga nggak mungkin mendengarku bicara sekarang." Wira menggigit ayam bakar, lalu mengambil ranting dan menggambar 2 lingkaran di tanah. Dia menunjuk salah satu lingkaran dan menjelaskan kepada Rizka. 2 lingkaran ini mewakili kerajaan Nuala dan Monoma. Sekarang kerajaan Monoma belum cukup kuat sehingga nggak mampu bertarung dengan kerajaan Nuala. Saat ini, kalian hanya membantu keluarga Juwanto untuk menjadi lebih kuat. Tapi, apa kalian pikir keluarga Juwanto berbuat seperti ini hanya demi membantu kalian dan mereka nggak punya ambisi sendiri? Kalau keluarga Juwanto makin kuat, kelak mereka pasti berambisi untuk menjadi penguasa. Mereka terus bersembunyi dan menunggu kesempatan. Saat berhasil mengendalikan situasi, bukan hal yang sulit bagi keluarga Juwanto untuk menguasai kerajaan Nuala, lanjut Wira. Bab 876. Wira memandang Rizka dan bertanya balik. "Menurutmu, kalau keluarga Juwanto benar-benar menguasai kerajaan Nuala, apa mungkin kerajaan Monoma akan menjadi target pertama yang dimusnahkan?" Rizka tidak menjawab, dia menatap Wira dengan ekspresi serius. Rizka tidak tahu Wira bermaksud untuk menghasutnya atau tidak. Namun, jika dipikirkan dengan saksama, ucapan Wira cukup masuk akal. Melihat Rizka masih tidak berbicara, Wira langsung berucap lagi. "Aku yakin keluarga Juwanto pasti akan memusnahkan kerajaan Monoma terlebih dulu. Alasannya sangat sederhana, keluarga Juwanto sudah menyusun strategi begitu lama untuk menguasai kerajaan Nuala. Kalau hal ini tersebar, keluarga Juwanto pasti akan dicela oleh generasi penerus. Untuk menguasai kerajaan Nuala secara terang-terangan, keluarga Juwanto pasti akan menumpas semua permasalahan yang mencoreng nama baik mereka. Dengan begitu, keluarga Juwanto nggak akan dihujat oleh orang-orang," lanjut Wira. Rizka tercengang, ucapan Wira memang benar. Kakaknya sendiri juga memberi tahu Rizka masalah ini. Wira menatap Rizka dan menambahkan, "Keluarga Juwanto menyokong kakakmu menjadi raja, tapi malah membunuh ayah kalian. Jadi, seharusnya kalian punya dendam dengan keluarga Juwanto. Apa kalian nggak ingin membalas mereka?" Rizka menyahut dengan acuh tak acuh, "Kalaupun begitu, memangnya harus bagaimana lagi? Kakakku memang orang yang kejam dan licik, dia sama sekali nggak peduli dengan hubungan keluarga. Orang yang nggak berperasaan seperti dia nggak akan peduli dengan hal ini. Asalkan bisa menjadi raja, kakakku akan merelakan hal lainnya." Rizka berbicara sembari tersenyum, seolah-olah tidak peduli dengan masalah ini. Dia melanjutkan, "Apa membalas dendam ayahku begitu penting? Siapa yang nggak mau menjadi penguasa yang bisa mengendalikan segalanya? Apa raja kalian juga bisa memegang kekuasaan dengan tenang?" Rizka menegaskan, "Asalkan ada hal yang menguntungkan, kakakku pasti nggak akan menolaknya. Bagi kakakku, memperkuat kedudukannya lebih penting daripada membalas dendam ayah kami." Begitu mendengar ucapan Rizka, Wira tahu Rizka sedang berbohong kepadanya. Sepertinya, Rizka tidak ingin Wira mengetahui hubungan mereka dengan keluarga Juwanto. Jadi, Rizka pun bicara sembarangan. Kemudian, Wira tersenyum dan berkata, "Kalau kakakmu memang orang seperti itu, dia nggak akan menyuruhmu datang untuk mengusir kami. Dia akan langsung mengutus pasukan untuk membunuh kami dan nggak akan mempertimbangkan begitu banyak hal. Benar, kan?" Rizka tetap membantah. "Salah, kakakku memang orang yang nggak berperasaan. Di kerajaan Nuala juga ada banyak pangeran.
Demi memperebutkan tahta, pasti sering terjadi pembunuhan. Jadi, permasalahan seperti ini sudah biasa, untuk apa membalas dendam lagi? Rizka melanjutkan, hanya orang yang paling kuat pantas menjadi penguasa dan kakakku layak menduduki posisi ini. Dalam sejarah, pasti terjadi pertumpahan darah setiap raja naik tahta. Kenapa kita nggak boleh melakukan hal yang sama? Wira tidak menanggapi perkataan Rizka, dia hanya tersenyum dan menimpali. Seharusnya, kamu tahu jelas ucapanku benar atau enggak. Kalian nggak ingin menyinggung keluarga Juwanto atau disalahkan kerajaan Nuala karena membunuh utusan mereka. Jadi, mengusir kami adalah rencana yang paling bagus. Rizka menatap Wira lekat-lekat. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tetap tidak berbicara. Wira menambahkan. Tapi, kalau kalian memilih untuk membantu keluarga Juwanto, sebenarnya itu bukan keputusan yang bagus. Rizka bertanya balik. Kenapa? Kalau kami memilih keluarga Juwanto yang kaya dan kuat, membantu mereka akan memberikan keuntungan besar bagi kerajaan Monoma. Bab 877. Wira menimpali. Apa yang kamu bilang memang benar. Tapi, keluarga Juwanto akan melenyapkan kerajaan Monoma, sedangkan kerajaan Monoma bisa menjadi seperti sekarang berkat raja dari kerajaan Nuala. Rizka yang kebingungan bertanya, apa maksudmu? Raja kalian nggak membantu kami? Wira tersenyum dan menjawab, raja dari kerajaan Nuala bukanlah penguasa yang pintar. Kalau dia masih berkuasa, setidaknya kerajaan Monoma bisa berkembang sampai belasan tahun. Tapi, kalau keluarga Juwanto menguasai kerajaan Nuala, kelak kerajaan Monoma nggak akan bisa hidup tenang lagi. Setelah terjadi peperangan, rakyat akan menderita dan kekuatan kerajaan Monoma yang dibangun selama bertahun-tahun akan hancur dalam sekejap. Semua orang akan hidup kesusahan dan telantar, apa kondisi seperti ini yang kalian inginkan? Lanjut Wira. Rizka tampak terkejut setelah mendengar ucapan Wira. Rizka pun berujar. Raja dari kerajaan Nuala begitu mulia, tapi kamu malah membangkang dan menjelek-jelekkannya. Apa yang kubilang memang kenyataan, ucap Wira seraya tersenyum. Kenapa kamu bilang raja dari kerajaan Nuala nggak pintar? Apa dia menyinggungmu makanya kamu mengkritiknya? Tanya Rizka. Kalau dia pintar, kenapa Dirga dibunuh? Selain itu, kenapa dia membiarkan semua keluarga besar ini bertindak semena-mena? Bukannya berusaha mempersatukan negara, dia malah sibuk mempertahankan kekuasaannya sendiri, jawab Wira. Rizka tersenyum mendengar kritikan Wira terhadap Raja Bakir, lalu mengejek, aku rasa kamu bukan orang yang setia. Kamu malah bicara dengan tenang di sini. Mungkin kamu yang benar-benar berniat jahat, kan? Wira sama sekali tidak peduli saat menghadapi ejekan Rizka. Dia tersenyum sambil melambaikan tangan, lalu berucap dengan santai. Terserah kamu mau bilang apa. Pokoknya aku sudah memberitahumu semua hal yang penting. Kamu hanya perlu membantuku menyampaikan semua omongan ini kepada kakakmu, lalu biarkan dia yang mengambil keputusan. Wira memandang Rizka dan melanjutkan ucapannya. Aku akan menegaskan sekali lagi, kalau kalian ingin mengendalikan kerajaan Monoma sepenuhnya, aku bisa membantu kalian. Kalau kalian nggak mau bertemu denganku, aku akan segera pergi dari sini. Rizka mengangguk, lalu tersenyum dan berkata, tenang saja, aku akan menyampaikan semua omonganmu kepada kakakku. Tapi, kerajaan Monoma sangat berbahaya dan nggak sesederhana yang kalian pikirkan. Kalau kalian benar-benar ingin bertemu kakakku, itu bukan hal yang mudah. Rizka menambahkan, kami nggak ingin membunuhmu, tapi ada orang yang ingin menghabisi kalian. Jadi, kalian harus selamat dulu baru bisa bertemu kakakku. Wira tersenyum sembari mengangguk, lalu berujar. Terima kasih atas perhatianmu, aku pasti akan berhati-hati dan nggak akan mati di sini. Bagaimanapun, aku masih punya 3 istri yang menungguku di rumah. Raut wajah Rizka berubah drastis sesudah mendengar ucapan Wira. Dia berkata dengan sinis, dasar pria genit, itu hanya bisa terjadi kalau kamu mampu bertahan hidup dan bertemu kami. Bab 878. Rizka tiba-tiba menoleh dan memandang Wira, lalu berucap dengan ekspresi serius. Oh, iya, kamu harus berhati-hati dengan seseorang di kerajaan Monoma. Siapa? Tanya Wira yang agak terkejut. Dia tidak menyangka Rizka bisa mengingatkan dirinya. Rizka ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan serius. Komandan kerajaan Monoma, Resvan Silas, dia sering berhubungan dengan keluarga Juwanto. Walaupun aku dan kakakku nggak akan membunuhmu, bisa saja Resvan akan bertindak. Dia mungkin nggak akan melewatkan kesempatan bagus seperti ini untuk membunuhmu. Rizka melanjutkan, takutnya, kami nggak bisa membantumu dalam hal ini. Kamu sendiri harus hati-hati dan hanya ini yang bisa aku sampaikan. Mendengar Rizka yang berusaha mengingatkannya, Wira merasa terharu. Wira tersenyum dan mengangguk, lalu menyahut. Terima kasih karena kamu bersedia mengingatkanku. Tenang saja, aku pasti akan membantu kalian menyelesaikan masalah ini. Nanti kita baru bahas lagi kalau kamu berhasil bertahan hidup. Kalau enggak, semua hanya omong kosong, ujar Rizka. Setelah itu, dia langsung menarik kuda Wira dan menungganginya. Rizka menggenggam tali kuda, lalu berujar sembari menatap Wira dengan ekspresi arogan. Sekarang kudamu menjadi milikku. Ha, seru Wira. Dia tertegun sejenak, lalu tersenyum getir dan berucap. Jadi, bagaimana caranya kami melanjutkan perjalanan? Rizka mendengus dan membentak, aku nggak peduli, siapa suruh kamu membunuh kudaku.
Selesai bicara, Rizka langsung berbalik dan meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Danu terlihat khawatir. Dia menatap Wira dan bertanya dengan ragu-ragu. Kak Wira, menurutmu, apa omongan wanita ini bisa dipercaya? Wira tersenyum, lalu bertanya balik sambil memandang Danu, bagaimana menurutmu? Danu menggeleng dan menjawab dengan serius. Aku nggak yakin. Bagaimanapun, kita baru mengenalnya. Lagi pula, dia itu adik kandung Raja Monoma, nggak ada yang tahu pemikiran mereka sesungguhnya. Entah dia berniat menjebak kita atau benar-benar mempercayai kita, semuanya belum jelas. Mendengar jawaban Danu, Wira tersenyum dan menimpali. Menurutmu, bagaimana dengan keluarga Raja? Raut wajah Danu berubah drastis sesudah mendengar ucapan Wira. Danu menyahut. Aku nggak berani berkomentar tentang urusan istana. Ekspresi Wira menjadi serius. Dia terdiam sejenak, lalu berujar. Nggak ada satupun raja yang terima kalau diganggu orang lain, apalagi orang yang membunuh ayahnya. Danu mengangguk setelah mendengar perkataan Wira. Dia setuju dengan pendapat Wira. Kemudian, Danu bertanya. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita istirahat dulu di dekat sini satu malam. Besok pagi, kita baru melanjutkan perjalanan, sahut Wira. Danu mengangguk, lalu mereka berdua menunggangi seekor kuda dan bergegas mencari tempat istirahat. Tak lama kemudian, mereka melihat tempat yang cukup ramai. Wira berseru. Ayo, kita ke sana. Pada saat yang sama, Rizka memacu kudanya kembali ke ibu kota kerajaan. Di perjalanan, banyak pelayan yang memberi hormat kepada Rizka. Bab 879. Rizka langsung mendatangi istana Raja Monoma. Begitu sampai, Rizka mendengar suara tawa wanita dan alunan musik. Rizka berjalan masuk, dia melihat kakaknya sedang meminum arak sambil menikmati wanita cantik yang menari di depannya. Taufik yang melihat kedatangan Rizka langsung melambaikan tangan kepada para wanita cantik sembari berujar. Kalian keluar dulu. Baik, sahut wanita-wanita cantik itu. Mereka segera keluar, lalu menutup pintu sebelum pergi. Taufik tertawa dan bertanya seraya memandang Rizka. Apa kamu sudah bertemu dengan dia? Rizka mengangguk dan menyahut, Apa yang dia bicarakan denganmu? Tanya Taufik dengan acuh tak acuh. Namun, sebenarnya dia sangat memedulikan jawaban Rizka. Banyak hal yang dia bicarakan. Dia bilang dia akan membantu kita untuk mempertahankan kedudukan. Dia juga menyuruh kita menjauhi keluarga Juwanto, ucap Rizka. Rizka berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan ekspresi serius. Dia bilang, keluarga Juwanto nggak mungkin begitu baik. Kalau berhasil menguasai kerajaan Nuala, keluarga Juwanto pasti akan memusnahkan kerajaan Monoma terlebih dulu. Bagaimanapun, mereka merebut kekuasaan kerajaan Nuala dengan cara yang licik. Jadi, keluarga Juwanto pasti akan menghabisi kita dulu supaya nanti mereka nggak dikritik oleh orang-orang. Rizka melanjutkan, Kak, aku rasa omongan Wira memang benar. Keluarga Juwanto memakai cara kotor untuk menguasai kerajaan Nuala. Kalau kita benar-benar diserang balik oleh keluarga Juwanto, kita pasti nggak akan mampu melawan. Taufik meletakkan cangkir teh di atas meja sesudah mendengar ucapan Rizka. Taufik tampak terkejut, lalu mendesah dan berkata, Aku sudah pernah bilang, Wira sangat pintar. Ternyata sesuai dugaanku. Kalau bisa bicara seperti ini, berarti Wira sudah tahu semuanya. Taufik tersenyum dan melanjutkan perkataannya dengan penuh percaya diri. Kelihatannya, strategi kita sudah benar. Kita bisa mengandalkan kekuatan Wira untuk melepaskan diri dari keluarga Juwanto. Tapi, Rizka menjadi gugup. Dia memandang Taufik seraya berbisik. Hubungan Resvan dan keluarga Juwanto sangat dekat. Kalau Resvan menghabisi Wira, bagaimana? Rizka tahu bahwa kemampuan Resvan sangat hebat. Dia sendiri bisa melawan musuh dalam jumlah banyak. Resvan juga mempunyai banyak pasukan. Jadi, bagi Resvan, membunuh Wira adalah hal yang sangat mudah. Rizka tidak tahu seberapa hebat kemampuan Wira. Kemampuan pengawal yang mendampingi Wira juga tidak bisa menandingi Rizka. Jika tadi Rizka berniat membunuh Wira dan Danu, mereka berdua pasti langsung mati. Rizka dan kakaknya memang berharap Wira bisa membantu mereka, tetapi apa Wira sanggup bertahan hidup? Kamu nggak usah khawatir, kata Taufik. Dia menyipitkan mata seraya mengelus dagunya, lalu melanjutkan. Kita juga nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau Wira nggak bisa menyelesaikan masalah sepele seperti ini, atas dasar apa kita percaya Wira bisa membantu kita melepaskan diri dari keluarga Juwanto? Kita memang bisa membantunya, tapi kalau Resvan tahu hal ini, dia pasti akan menjadi was-was kepada kita. Bagaimanapun, tindakan kita nggak boleh terlalu mencolok. Wira ini sangat cerdas, seharusnya dia tahu caranya melindungi diri sendiri dalam situasi seperti itu. Kita juga nggak usah terlalu cemas, kita hanya cukup mengawasi situasinya, lanjut Taufik. Rizka mengangguk setelah mendengar penjelasan Taufik, dia sependapat dengan kakaknya. Rizka menimpali. Kalau begitu, kita lihat apa yang dilakukan Wira selanjutnya. Bab 880. Wira dan Danu sampai di tempat permukiman sebuah suku yang bernama suku Taiga. Penduduknya banyak dan ada tenda tersebar di mana-mana. Ada juga banyak penjaga yang berjaga di pintu masuk permukiman. Wira dan Danu hendak masuk ke dalam, tetapi beberapa orang langsung menghampiri mereka dengan membawa tombak dan ekspresi serius di wajah mereka.
Mereka memandang Wira dan Danu dengan garang, lalu tiba-tiba menodongkan tombak mereka ke arah keduanya seraya bertanya dengan ekspresi serius. Siapa kalian dan apa tujuan kalian ke sini? Dengan sekilas pandang, para penjaga ini tahu bahwa Wira dan Danu bukan penduduk setempat. Gaya berbusana dan aura mereka saja jauh berbeda. Danu buru-buru maju melindungi Wira dengan waspada. Dia berusaha mencegah sekelompok orang ini tiba-tiba bertindak gegabah dan melukai Wira. Jika demikian, situasi akan jadi merepotkan. Sementara itu, Wira tersenyum sopan dan berkata, "Halo, kami dari Kerajaan Nuala, aku adalah duta Kerajaan Nuala. Kami kebetulan melewati tempat ini dan ingin membeli kuda." Orang Kerajaan Nuala, para penjaga itu saling memandang. Kemudian, salah satu dari mereka bergumam dengan suara rendah. "Gimana kalau kita laporkan masalah ini pada Pak Iskandar?" "Ya, kita nggak bisa mengambil keputusan dalam hal semacam ini tanpa izin. Begini saja, kamu tunggu di sini, aku panggil Pak Iskandar ke sini," sahut penjaga lainnya. Setelah mengatakan itu, dia segera pergi dari situ. Tidak lama kemudian, dari kejauhan terlihat seorang pria tua dengan senyuman ramah di wajahnya tengah berjalan ke arah mereka dengan cepat. Dia adalah Iskandar, sang kepala suku. Ada dua pria lain yang mengikuti pria tua itu. Mereka adalah tetua pertama dan tetua kedua suku Taiga yang masing-masing bernama Tikta dan Ucok. Ekspresi mereka saat memandang Wira dan Danu tampak sangat serius dan diselubungi kecurigaan. Begitu ketiga orang itu tiba di hadapan Wira dan Danu, Tikta langsung menunjuk ke arah Wira dan Danu sambil berseru, "Tangkap dua bajingan dari Kerajaan Nuala ini." Dalam sekejap, banyak penjaga segera mengepung Wira dan Danu dengan tombak teracung di tangan mereka. Mereka menatap Wira dan Danu dengan garang, seolah-olah mereka siap menghabisi keduanya begitu diberi perintah. "Tunggu sebentar," ujar Iskandar dengan ekspresi serius. "Pak Iskandar, kedua orang ini dari Kerajaan Nuala, salah satunya juga pejabat tinggi Kerajaan Nuala. Mereka sudah beberapa kali memprovokasi Kerajaan Monoma dan membunuh banyak anggota suku kita," seru Tikta. Tikta menggertakkan giginya, lalu melanjutkan dengan raut muram. "Orang seperti ini harus segera dibunuh setelah ditangkap. Kenapa Pak Iskandar menghentikanku? Sudah menjadi aturan untuk nggak membunuh duta saat dua negara sedang bertikai." Iskandar berkata dengan ekspresi serius. "Lagi pula, saat ini hubungan Kerajaan Nuala dan Kerajaan Monoma sedang tegang. Kalau kamu membunuhnya, kamu hanya akan memicu perang antara kedua negara." Kemudian, Iskandar menoleh pada Wira dan berkata, dengan sopan, "Tuan, aku benar-benar minta maaf. Namaku Iskandar, kepala suku di sini. Sebetulnya kami nggak ingin berperang dengan Kerajaan Nuala. Jumlah pria di suku kami sangat sedikit. Begitu perang pecah, rakyat akan menderita dan darah tertumpah di mana-mana." Tikta sangat marah, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa selain memelototi Wira dengan raut muram. Wira segera maju dan membungkuk pelan pada Iskandar. Kemudian, dia berkata dengan sopan, "Halo, Pak Iskandar, aku datang untuk membantu kalian. Akan kupastikan perang nggak akan berkobar." Iskandar tampak lega mendengarnya, dia memandang Wira dengan ramah dan mengangguk. Pada saat yang sama, Resvan yang sedang berpesta pora di dalam rumahnya tiba-tiba menerima surat rahasia. Di dalam surat itu, tertulis lokasi Wira berada sekarang. Resvan memicingkan mata dan mendengus dingin, lalu berkata, "Wira pergi ke tempat permukiman suku Taiga." Orang kepercayaan Resvan yang berada di samping tertawa dan berkata, "Apa dia kira dia bakal aman setelah sampai di permukiman suku Taiga? Kita justru bisa membunuhnya dengan mudah. Komandan, haruskah kita mengatur seseorang untuk membunuh Wira?" Resvan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dasar bodoh. Duta nggak boleh dibunuh saat kedua negara sedang bertikai. Kalau kita langsung membunuh Wira, itu bakal memicu peperangan antara Kerajaan Monoma dan Kerajaan Nuala." Orang kepercayaan Resvan itu langsung kebingungan. Dia memandang sang komandan dengan gugup, lalu bertanya dengan suara rendah, "Komandan, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang?" Bab 881. Keluarga Juwanto menyuruh kita untuk bertindak. Kalau kita nggak segera membunuh orang ini, bagaimana kita harus menjelaskannya pada mereka? Tanya orang kepercayaan Resvan itu lagi. Resvan tersenyum tipis, lalu berkata dengan ekspresi serius. "Mudah saja, kita jebak Wira dan biarkan orang lain yang membunuhnya. Kalau dia mati di tangan orang lain, itu nggak ada hubungannya dengan kita." Mendengar ini, orang kepercayaannya langsung mengangguk penuh semangat seraya berkata, "Komandan memang hebat, strategi ini sungguh luar biasa." Sebagai tanggapan, Resvan hanya tertawa dingin. Dia mengambil gelas anggur dan menyesapnya, lalu menggumam, "Wira, kamu ketiban sial karena bertemu denganku." Malam itu, Wira dan Iskandar minum-minum dan mengobrol di tenda Iskandar. "Tuan Wira, biarpun masih sangat muda, kamu bisa menjadi utusan ke Kerajaan Monoma. Kamu pasti bukan orang biasa, aku kagum," ujar Iskandar sambil tertawa dan bersulang dengan Wira. Wira juga tersenyum dan berkata, "Aku nggak sehebat itu. Tapi, jangan khawatir, tujuanku ke sini adalah agar kedua negara nggak perlu berperang." Iskandar berkata, "Baguslah. Perang hanya akan membuat rakyat menderita. Nggak ada pemenang atau pecundang dalam peperangan, yang ada hanya gunungan mayat dan lautan darah."
Khususnya kami, rakyat miskin, akan makin menderita. Wira juga memahami kebenaran ini. Begitu perang meletus, tidak ada yang tidak menanggung dampaknya, baik itu pihak yang menang dan kalah. Pak Iskandar sangat bijaksana dan peduli pada orang-orang suku. Aku kagum, ujar Wira sambil menangkupkan tinjunya dan tertawa. Hahaha, aku hanya peduli pada apa yang ada di depanku dan nggak punya ambisi. Yang kuharapkan cuma orang-orang suku Taiga bisa baik-baik saja, balas Iskandar sambil tersenyum tipis. Tidak ada yang salah dengan ucapannya. Dia adalah kepala suku, wajar saja dia mengkhawatirkan nasib sukunya. Wira dan Iskandar mengobrol dengan gembira dan membahas segala topik. Makin lama, Iskandar makin merasa bahwa pria di depannya itu adalah sosok yang luar biasa. Sementara itu, Wira juga makin kagum dengan kebijaksanaan Iskandar. Tak lama, keduanya sudah setengah mabuk, tetapi semangat mereka belum berkurang. Aku nggak sadar malam sudah selarut ini. Tuan Wira, mari kita lanjutkan besok, ujar Iskandar. Baik, istirahatlah lebih awal, Pak Iskandar, sahut Wira sambil tersenyum. Dia berpamitan dan segera kembali ke tendanya. Iskandar memandang ke arah tenda orang-orang suku Taiga dan menggumam sambil tersenyum. Jangan berperang, anak-anakku. Kalian baru saja dewasa, aku nggak ingin melihat kalian mati dalam peperangan. Usai berkata begitu, Iskandar tertidur dalam keadaan mabuk. Di bawah temaram cahaya bulan, sesosok tubuh diam-diam mendekati tendanya. Bab 882. Keesokan paginya, Wira dibangunkan buru-buru oleh Danu. Gawat, Kak Wira, terjadi sesuatu, ujar Danu. Wira bangun dengan linglung. Dia dan Iskandar minum cukup banyak kemarin malam sehingga kepalanya masih sedikit pusing. Dia perlahan duduk dan bertanya dengan bingung. Terjadi sesuatu. Apa yang terjadi? Danu buru-buru berkata. Pak Iskandar, meninggal. Apa? Seru Wira dengan terkejut. Iskandar meninggal. Pria tua ini baru minum-minum dengannya tadi malam. Mengapa dia tahu-tahu meninggal? Kok bisa? Tanya Wira. Rasa kantuknya menguap sepenuhnya dan wajahnya tampak masam. Dia menduga kejadian ini adalah sebuah konspirasi. Pak Iskandar ditikam, jelas Danu setelah menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia buru-buru melanjutkan. Kak Wira, Pak Tikta dan yang lainnya sudah berjalan ke sini. Mereka pasti akan menuduh kita pembunuhnya. Kita harus cepat pergi. Danu tahu ada beberapa hal yang sulit dijelaskan. Apalagi, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Wira tidak bersalah. Pelaku yang sesungguhnya pasti tahu hal ini dengan jelas sehingga dia berani membunuh Iskandar. Mereka mau menghabisiku dengan cara ini, ya. Boleh juga, ujar Wira sambil mendengus. Iskandar adalah orang yang bijaksana. Kematiannya juga membuat Wira berduka. Meskipun bukan dirinya yang membunuh Iskandar, pria tua itu mati karena dirinya. Hati Wira terasa sangat pedih. Saat ini, mendadak terdengar suara umpatan dari luar. Segera setelahnya, beberapa pria gagah bergegas memasuki tenda Wira. Bajingan dari kerajaan Nuala itu membunuh Pak Iskandar, ikat dia. Saat orang-orang ini menyerbu masuk, Danu telah menghunus pedangnya. Melihat itu, Wira buru-buru berkata padanya. Jangan lukai mereka. Danu lantas memutar pedangnya dan menghadapkan punggung pedangnya ke depan. Begitu melihat mereka maju, dia segera menjatuhkan mereka. Pada saat yang sama, pedang treksanya telah menempel di leher seseorang. Danu tahu dia harus mengendalikan situasi. Wira menarik napas dalam-dalam, lalu bangkit dan berjalan keluar tenda. Dia mendapati banyak orang telah menunggunya di sana. Di antaranya, ada Tikta, Ucok, dan Yoga yang merupakan tetua ketiga, serta pria-pria kuat di suku itu. Mereka semua mencurigai Wira sebagai pembunuh. Wira, Pak Iskandar memperlakukanmu dengan baik seperti teman dekat. Tapi, kamu malah melakukan hal biadab begini. Kamu cari mati. Hardik Tikta sambil memandang Wira dengan dingin. Mendengar itu, orang-orang lainnya juga ikut berteriak. Bangsat, kembalikan nyawa Pak Iskandar. Dasar bajingan, kamu lebih rendah dari binatang. Wira, bersiaplah menerima kematianmu. Meski orang-orang ini memakinya, Wira tidak marah karena dia tahu bahwa mereka juga ditipu. Terlebih lagi, kepala suku mereka baru saja mati, wajar saja mereka marah. Kalian bilang aku membunuhnya. Apa kalian punya bukti? Tanya Wira dengan tenang. Bukti? Butuh bukti apa lagi? Setelah kamu datang, Pak Iskandar mati. Kalau bukan kamu, siapa lagi pelakunya? Balas Tikta sambil mendengus. Bab 883. Mendengar itu, semua orang mengangguk setuju. Sehari setelah Wira tiba di sini, Iskandar meninggal. Jadi, tentu saja Wira menjadi tersangka utama. Rupanya cuma tuduhan tanpa bukti. Pak Tikta, aku nggak punya motif untuk membunuh Pak Iskandar. Apa untungnya aku membunuh dia? Lagian, kalau aku membunuh Pak Iskandar, aku seharusnya kabur kemarin malam. Kenapa aku harus menunggu kalian mendatangiku hari ini? Ujar Wira. Siapapun yang bisa menggunakan logikanya bisa melihat bahwa Wira difitnah. Tikta seharusnya juga tahu dengan jelas. Sementara itu, ekspresi Ucok dan Yoga tampak masam. Mereka memahami maksud Wira dan juga tidak percaya bahwa pria itu membunuh Iskandar. Hanya saja, Wira tetap menjadi tersangka utama dalam kasus ini. Didengar dari lancarnya kamu bicara, kamu pasti sudah menyiapkan kata-kata pembelaan itu sejak awal, kan?
Soal alasan kamu membunuh Iskandar, kita akan tahu setelah interogasi. Bentak Tikta. Wira menghela napas, lalu berkata, aku sangat menyukai sosok Pak Iskandar, pembicaraan kami pun berjalan menyenangkan. Aku nggak punya alasan untuk membunuhnya. Ada banyak orang di kerajaan Monoma yang menginginkan aku mati. Apa kalian nggak bisa melihat trik ini? Seseorang jelas ingin menghabisiku dengan cara memfitnahku. Ucok dan Yoga tampak kaget. Mereka tahu bahwa penjelasan Wira masuk akal, tetapi pembunuh Iskandar belum ditemukan. Pilihan apa yang mereka punya? Mereka tidak bisa membiarkan Wira pergi begitu saja. Nggak usah banyak omong. Kepala suku kami sudah mati, kami harus membalas dendam. Pokoknya, kami akan membunuhmu. Kalaupun bukan kamu pelakunya, kami lebih baik salah menghukum daripada salah melepaskan orang. Seru Tikta. Dia telah bertekad untuk membunuh Wira. Pak Tikta, dari tadi kamu terus memojokkanku. Apa alasanmu? Jangan-jangan, kamu memang mengharapkan kematianku. Kata Wira sambil memandang Tikta. Wira sudah memiliki tebakan samar dalam hatinya. Tikta terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya pada Wira sejak mereka pertama bertemu. Sekarang, sikapnya bahkan kian kasar. Jika Wira harus menebak siapa pembunuh Iskandar, Tikta lah yang paling dicurigainya. Memang, bajingan dari kerajaan Nuala nggak pantas datang ke kerajaan Monoma. Kamu bahkan membunuh kepala suku kami. Aku memang mau membunuhmu, seru Tikta tanpa peduli. Kamu mau membunuhku demi balas dendam ataukah kamu memang ingin melemparkan kesalahanmu padaku? Pak Tikta, orang yang bersalah nggak perlu takut diselidiki karena kebenaran pasti akan terungkap. Kamu langsung menuduhku membunuh Pak Iskandar tanpa alasan dan bukti yang jelas. Apa kamu nggak merasa bersalah? Balas Wira. Dia bukanlah orang lembek yang mau-mau saja ditindas. Mendengar ini, ekspresi Tikta tiba-tiba berubah serius. Namun, dia lantas mendengus dan berkata, omong kosong, kamu berani memfitnahku membunuh Pak Iskandar. Kamu mau menabur perselisihan di antara suku Taiga, ya? Wira, sebenarnya apa rencanamu? Wira berujar dengan dingin. Kalau begitu, mari kita selidiki. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Wira tidak ingin membuang-buang waktu berdebat. Lebih baik dia segera menyelesaikan masalah secepat mungkin. Jadi, Wira langsung mengeluarkan senapannya. Ada kalanya, senjata lebih efektif daripada kata-kata. Dia langsung mengangkat senapan itu dan menembak seekor anjing tidak jauh dari situ. Senjata di tanganku bisa membunuh seseorang dalam sekejap. Aku mengeluarkannya bukan untuk mengancam kalian, tapi untuk menuntut keadilan. Aku akan menyelidiki kematian Pak Iskandar secara pribadi. Kalau aku nggak bisa menemukan kebenarannya hari ini, kalian bisa membunuhku, ujar Wira. Usai berkata begitu, Wira memandang Tikta dengan sorot mata dingin. Orang inilah yang paling dia curigai sekarang. Tunjukkan arah tendamu, aku mau memeriksanya. Kata Wira lagi dengan tidak sabar. Menurut analisis Wira, Tikta lah yang membunuh Iskandar. Bagaimanapun, pelaku adalah orang yang bisa menemukan tenda Iskandar dalam kegelapan dan membunuhnya diam-diam. Hal itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang luar. Mau apa kamu? Kamu bermaksud mengancam kami. Berani sekali kamu. Hei, bunuh dia, bentak Tikta dengan marah. Wira mendengus dan langsung menembak ke udara. Kemudian, dia berkata penuh peringatan. Siapapun yang berani maju akan kutembak mati. Yang kuinginkan cuma kebenaran. Kalau kamu nggak bersalah, kenapa kamu takut aku memeriksa tendamu?